Ini udah pada stay tune di 881 FM ya. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Para youngster ya. yang lagi dengerin. Iya, oke. Mami, Hai. kamu ngebayangin nggak kalau misalnya di masa-masa SMA dulu ya, gitu ya, masa-masa SMA dulu, Long time ago. berapa tahun yang lalu ya, itu kita tiba-tiba kita sekolah dengan apa ya, ala-ala militer gitu. Gitu iya, benar gitu ya. Aku duduk diatur, hormat gitu itu ya. Benar-benar gitu ya. Itu ya. Dulu kan kita masih. Tapi di era-era kita dulu itu kayak gitu hanya pada saat tahun ajaran baru ada bela negara gitu, baris-baris. Iya. Tapi setidaknya kan masih ada gitu kan. Benar. Makin kesini program-program kayak gitu yang diterapkan di beberapa sekolah. Ini kayaknya udah mulai bergeser Iya, gitu kan. nah di Banyuwangi kan sudah ada beberapa sekolah ini yang ternyata juga sudah ada embel-embel namanya di belakang ya. Taruna Bangsa, Taruna apalagi, Taruna. Biasanya sekolah yang berhubungan dengan kata-kata taruna itu kan ada hubungannya identik dengan kemiliteran, seragamnya juga. Betul, ya. Jadi nggak jadi mesti melangsingkan tubuh ya, karena biasanya seragamnya agak slim gitu ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin masalah itu. Betul, karena ya. tetangga kita nih deket-deket dari Radio Blambangan, agak geser dikit ke kiri. Ini tetangga kita juga ada tambahan juga tuh di belakang namanya sekarang. Oh iya. Ya. Kamu kan kalau berangkat ke radio gitu kan, pasti di bundaran itu kan ngelewatin tuh sekolahnya. Iya, betul. Dulu kita kan dulu zaman kita dulu ya. Itu mah banget ya. Mada zaman dulu. Iya, dulu masih penataran P4 di situ. Terus habis itu kita kenal sekarang SMA 1 Giri. Iya, betul. Nah, sekarang ada tambahan lagi. Ada tambahan juga. Jadi mikir juga apa namanya? Berarti sekolah di sana bau militer juga gitu. Nah, gitu karena sekarang ada tambahnya SMA 1 Giri Taruna Bangsa. Ya. Nah, itu. Dan masyarakat juga banyak yang bertanya, apalagi orang tua nih ya. Tapi pastinya itu adalah hal yang menyenangkan dong. Kalau saya jadi ibu gitu kan pasti senang banget. Berarti anak saya bakal diajari hal-hal yang sifatnya disiplin. Nah, itu dia. Kemudian juga cinta tanah air. Dan kemudian pasti wawasan kebangsaannya oke banget. Wah. Bakal jadi pilihan tuh kalau saya jadi orang tua. Nah, ini menjadi hal yang baru mungkin bagi sebagian masyarakat Banyuwangi, utamanya bagi calon-calon yang mungkin sudah punya bayangan dari sekarang ini, besok aku mau masuk kemana gitu ya. Oke. Nah, kita akan ngomongin itu SMA 1 Giri Taruna Bangsa. Oke. Dan rasanya lebih pas kalau kita itu ngobrol langsung dengan yang mandegan. Ya. Kebetulan walaupun beliau yang sibuk tak gueret ke sini ya. Iya. Ini kepala sekolahnya sudah langsung hadir ya. Mungkin yang di rumah nanti bisa menambah wawasannya. Oh, seperti itulah sekolah Taruna itu seperti itu. Biar nggak ada persepsi-persepsi yang macam-macam, langsung aja kita ngobrolin ini. Dan nanti Pak Kepala Sekolah ini juga ngajak muridnya, dan kita juga mungkin bisa korek-korek para murid senang nggak sih dengan sesuatu yang baru yang sekarang ini ditanamkan atau diterapkan di Semagi ini. Kita akan ketemu dulu dan kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Amin, Mas Rama. Ya. Oke. Nah, ini hari ini suara kayak penyanyi tahun 70-an. Betul ya, Februari gitu kan. Helmi Besok 5. Besok 5. Besok dong Pak. Mantap banget. Iya. Ini Pak Mujib juga ngajak siswanya loh ya. Iya dong. Karena kita sih sering ketemu sama dia ini kalau ada event lomba-lomba band ya, lomba nyanyi gitu. Prestasi dan masih identik dengan rambut panjangnya. Iya, yang sampai sekarang terpelihara dengan baik. Betul, iya. Oke. Ananda tercinta. Siapa namanya? Amelda. Amel. Oh iya, Amel. Kita manggilnya tuh Amel. Amelda dulu gitu ya. Kalau Amel sekarang kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 berarti kelas 2. Maaf ya, hostnya itu lulus tahun. Udah beda. Beda zaman ya. Kelasnya udah belasan ya.
menunjukkan berapa lama dia di bangku sekolah gitu kan. Iya, 11 tahun. betul. Nah. Oke. Nah, Pak Mujib, Iya. ini mungkin bisa jadi memang sudah disampaikan berkali-kali, tapi Iya. tidak ada salahnya juga ya. Kita Iya. mengingatkan kembali karena masyarakat juga perlu untuk dipahamkan sekali lagi apa Iya. sih sebenarnya SMA Taruna Negara yang sekarang Taruna Bangsa. Bangsa yang menjadi embel-embel di belakang Iya. nama Semagi, Iya. begitu. Baik Mbak Mami, Mas Rano, kita melihat bahwa karakter ini akhir-akhir ini kita melihat kepada sebagian besar siswa kita itu sudah mulai menurun. Iya benar-benar. Padahal Presiden itu menerbitkan namanya Perpres, Peraturan Presiden Oke. 87 2017 Iya. tentang penguatan pendidikan karakter. Iya. Kalau selama ini SMA Giri sudah menerapkan mulai karakter religi, setengah 7 kita ngaji. Oh, iya, oke. Sebelum ini sudah 3-4 tahun yang lalu setengah 7 ngaji. Oke. Bagi yang Muslim, yang non Muslim, anak-anak baca Alkitab di perpustakaan. Oke. Nah, kemudian dilanjutin dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna, Iya. kemudian sholawat nariyah, kemudian diakhiri dengan Indonesia Raya 3 stansa di kelas. Wow, 3 stansa. 3 stansa. Nah, di kelas itu. Berdirinya Lama sekali. 3 stansa. 3 stansa. Dan mereka hafal. Mereka hafal. Oke. Nah, setidaknya itu kita sudah ada karakter religi, ada nasionalis. Nah, setelah itu hari Senin mereka upacara, itu kan juga karakter nasionalis. Nah, kemudian rasa cinta tanah air melalui pengibaran bendera. Oke. Nah, di hari Rebo itu kita setengah 7-nya adalah literasi. Kegiatan literasi. Anak-anak mengisi jurnal mereka dengan membaca buku non pelajaran yang ada di masing-masing kelas. Nah, buku itu juga sumbangsi dari mereka semua. Oh, gitu. Iya. Ketika hari Senin mereka di lapangan ya. Jadi mereka ngajinya Selasa, Kamis, Jumat. Iya. Jadi seminggu 3 kali ngaji, 1 kali literasi, ditambah 1 kali upacara bendera. Iya. Nah, kemudian saya melihatnya seperti ini. Ketika guru-guru juga punya kewajiban untuk membangun karakter melalui kegiatan di kelas, terintegrasi dengan saat guru yang bersama mengajar, nampaknya hasilnya belum maksimal. Artinya masih banyak rasa tanggung jawabnya kurang, kemudian disiplinnya kurang, tertibnya kurang. Kita sudah sering ketika kami biasa 6/4 untuk jabat tangan, ada anak sebelum COVID itu jabat tangan, melihat mana anak-anak yang tertib mengendari sepeda motor dengan menggunakan helm, kemudian kelengkapannya ada lengkap. Kami sudah tentu menghentikan mereka yang contoh knalpotnya brong, itu kita suruh pulang. Lalu kemudian karena kita punya gedung yang sekarang sementara dipinjam oleh UNER, itu kedepannya untuk apa? Kita sudah rancang untuk asrama siswa. Nah, jadi sambil nunggu UNER, maka kita manfaatkan nanti ke depannya gedung yang ada di UNER yang diberikan nanti pada kita, kan nggak mungkin gedung di bawah oleh mereka, enggak. Kita jadikan asrama, maka muncullah ide itu kita gunakan untuk memberi tambahan karakter buildingnya dengan nama Taruna Bangsa. Nah, kemudian tentu yang kita tembak sasarannya adalah anak-anak yang disiplin, anak yang berkarakter, cinta tanah air, kemudian hormat kepada yang tua, yang muda. Nah, bagaimana perilaku ketika mereka berkata-kata, berbicara dengan para guru, para pelatih, pengasuh. Nah, muncullah kemudian kita bangun di situ. Maka sebenarnya nanti yang masuk ke Giri tidak harus jadi polisi, tidak harus jadi tentara. Berbeda dengan taruna di Bayangkara di Genteng 2, itu mereka mayoritas semua cita-cita dari polisi, dan mereka juga gandeng kerjasama dengan Polresta Banyuwangi. Tapi kalau di Giri mereka bisa nanti ke darat, Angkatan Laut, misalnya kepolisian. Andai pilihannya mau jadi kayak gitu. Boleh. Tapi mereka yang tidak mau kuliah sudah kita siapin. Sejak kelas 10 mau jadi dokter, mereka ada di kelas kedokteran. Mereka yang dokter hewan, dokter gigi, dokter umum, misalnya kesehatan masyarakat ada di situ, di kelas itu.
Kemudian mereka yang nanti mau ke teknik sipil, teknik arsitektur, ada di kelas teknik. Tapi itu bagian dari pembelajaran atau semacam kayak dalam tanda kutip ekstra gitu? Penjurusan atau gimana? Itu bagian dari memfokuskan cita-cita mereka. Ketika mereka, kalau dulu zamannya Mas Rono penjurusan ya, sekarang kurikulum 2003 istilahnya peminatan. Peminatan MIPA. Mereka kemarin dites, tes matematika, tes bahasa Inggris, kemudian tes matematika, dan ada TPA, tes potensi akademik. Ya, ke 4 macam tes itu kita kasih bobot 50%, 50%-nya itu hasil nilai rata dari SMP-nya, dijumlahkan di ranking, kemudian mereka yang milih ke MIPA, kita ranking di MIPA, yang milih IPS kita ranking di IPS. Nah setelah itu baru mereka menyampaikan, oh minat saya ke hukum. Nah, jadi disub lagi. Disub lagi. Gitu. Jadi itu namanya penguatan, nanti dia sudah merancang masa depan sejak sekarang. Nah itu nanti kotak impian. Ini cita-cita ini kita masukkan di selang, masukkan di kotak impian. Atau namanya dreams box. Nah, kotak impian ini nanti secara berkala setiap 1 bulan guru BK-nya waktu masuk di kelas, wali kelasnya setiap 1 minggu ada 1 orang yang akan ditanya. Tolong buka kotak impiannya, ketemu nama siapa, ditanya, kamu impiannya kemana? Oh ke dokter. Pertanyaannya adalah seberapa jauh kamu telah mengupayakan meretas tangga menuju ke sana. Iya, jadi 1 bulan dapat 4 orang. Sementara jumlahnya rata-rata 36. Berarti 9 bulan sudah semuanya pernah menyampaikan upaya saya salah. Nah, betul. Gitu. Jadi semakin menguatkan meretas jalan menuju cita-cita. Oke. Jadi awalnya memang keinginan besar dari sekolah ini untuk bisa mendisiplinkan siswa dan sebagainya. Dan kemudian pilihannya itu kenapa harus memang sisi militer begitu yang dimasukkan untuk bisa. Pasti ada maksud tujuannya kan di situ, Pak. Saya yakin kalau saya meminta tolong guru saya sangat terbatas kemampuannya. Tapi saya yakin dari 3 matra, dari kepolisian, dari angkatan darat, dari angkatan laut, orang-orang yang sudah punya keahlian, bagaimana mereka punya pengalaman waktu melatih di dalam pendidikan. Jadi kayaknya ini, beliau ini orang yang pas saya gandeng. Saya gandeng. Contohnya kemarin anak-anak diajari bagaimana mereka duduk. Nah, posisi duduk. Bagaimana mereka posisi menerima materi. Bagaimana mereka penghormatan. Bagaimana mereka bersikap sempurna di dalam upacara. Nah, beliau punya kapasitas seperti ini, punya kompetensi seperti ini, maka saya gandeng. Ada 9 bintara, ada 3 perwira yang nanti mengasuh di 3 waktu selama seminggu. Jamnya hari Senin beliau itu mulai upacara setengah 7. Mungkin 6:15 sudah ready di situ sampai menetapkan upacara. Saya kan sudah banyak perubahan kemarin. 5 hari MPLS bertahap kemarin itu sudah kelihatan. Kemudian setelah itu mereka akan terbagi di dalam 3 kelas. Masing-masing kelas itu isinya 3 kelas lain, karena kelas kita jumlahnya 9, 6 MIPA, 3 IPS. Mereka ada di aula, ada di OCL, ada di ROM. Mereka memberikan materi secara pengetahuan antara perwira-perwira dengan anak-anak tadi. Jadi misalkan hari Senin ini perwira dari kepolisian di ruang A, lalu 1 jam geser ke sini, besok geser lagi, sehingga mereka mendapatkan materi yang sama. Nah, nanti hari Rebu sore, nanti kalau kondisi sudah normal kita sore, tapi nanti ini COVID ini kita majukan, kita akan rapat. Kalau belum siap dengan pagi, kita masukkan pagi secara berkelompok. Nanti mereka dari ketiga matra memberikan semacam latihan fisik di luar. Jadi misalnya berbaris, itu mulai di luar di lapangan. Nah, kalau kondisi normal 3 kali, Senin, Rebu sore jam 3 sampai jam 5 maksimal, lalu Sabtu. Nah, Sabtu kan kita 5 hari kerja. Nah, Sabtu itu mereka diajari juga di lapangan. Jadi nah, ini kayak zaman dulu PBB gitu. Nah, tapi masih ada yang cara kepemimpinan bagaimana. Nah, jadi bukan hanya sekedar baris, bukan sekedar baris, banyak hal. Tapi penguatan secara mental ya. Penguatan mental sehingga anak-anak kita nanti
ketika anak-anak ada yang mau punya cita-cita ke Akpol, ke Taruna Akabri, baru itu di tahun terakhir lebih fokus. Gitu ya. Nah, tahun-tahun awal kita bentuk karakter dulu. Contoh yang sederhana, ketika mereka berjalan sendirian, bagaimana diajari oleh teman, berjalan berkelompok, bagaimana jalannya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi semacam ini sekolah kepribadian. Nah, betul. Tapi kepribadiannya yang berwawasan kebangsaan. Nah, cinta tanah air, bela negara. Nah, itu. Setidaknya adalah mereka ini generasi-generasi yang tangguh, yang berkarakter. Harapannya ke depan ada integrasi antara kemampuan pengetahuan secara akademik dengan kesamaptaan ini. Ini harapan kita seperti itu. Ini. Nanti kita bakal cerita-cerita itu kan kehendak sekolah ya. Sekolah punya apa misi dan visi yang amat luar biasa begitu. Bagaimana cita-cita sekolah ini menjadikan bukan hanya sekedar pandai secara intelektualnya, tapi juga ini loh, membangun karakter itu hal yang tidak mudah, apalagi pergeseran ini sedemikian cepat sekali ya, dari generasi X ke generasi milenial. Itu perbedaannya sangat luar biasa. Dan tapi bagaimana dengan muridnya? Terus kira-kira murid ini gelem apa enggak gitu loh, dengan satu lagi, apa yang dikehendaki oleh sekolah gitu. Dan satu lagi, berarti masuk ke situ dengan ini apakah ada syarat-syarat khusus kan gitu kan, tinggi badan apa gitu kan, biasanya ada persyaratan khusus nih. Nanti kita akan tanyakan lagi ya gitu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini semoga murid-muridnya pada dengerin ya. Iya, pada dengerin ya. Kalau sekolahnya lagi jelasin semuanya. Lagi jelasin di sini. Oke, kita akan kembali setelah layanan berikut. He knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on. 88.1 Blambangan Radio. Interaktif, inspiratif. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Sudah siapkah Anda untuk memasuki era new normal? Agar aktivitas Anda produktif namun tetap terlindungi dari virus corona, inilah perlengkapan yang perlu Anda persiapkan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa hand sanitizer. Sediakan juga dalam tas perjalanan Anda tisu kering ataupun tisu basah. Tak lupa bawa peralatan makan sendiri jika Anda bekerja. Bawa juga perlengkapan ibadah pribadi. Gunakan helm pribadi saat Anda menggunakan jasa ojek online. Selain perlengkapan tadi, Anda juga bisa menerapkan beberapa perilaku seperti jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabat tangan, dan mandi ganti baju sebelum kontak dengan keluarga. Mari kita tetap produktif dengan kebiasaan baru agar kita nyaman dan aman dari paparan COVID-19. Dan ingatkan diri sendiri serta orang sekitar untuk selalu membawa starter kit. Pesan ini disampaikan oleh Blambangan Radio. Best music. Yang Enjoy Blambangan 881 FM.
tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Oh, oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh nanti aku follow Twittermu, oh aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh, la, 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 la. Kamu, 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 kamu. Rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Buat aku deg-deg melulu. Ya, kita masih ngebahas Sekolah Taruna Bangsa. Ini yang ada di SMA 1 Giri Banyuwangi, begitu Mami ya. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga pasti kita. Ketika kemarin waktu pendaftaran siswa barunya kan sudah menerapkan ini sebagai sekolah taruna gitu ya. Terutama yang di angkatan baru nih. Iya, angkatan baru ini ya. Gimana? Nah, apakah yang masuk di situ juga ada syarat-syarat khususnya kayak gitu, Pak Mujib ya? Mungkin dari tinggi badan, proporsionalnya atau seperti apa gitu? Untuk seleksi masuk, kita karena masih terikat dengan sekolah SMA pada umumnya,
maka seleksi PPDB-nya masih mengikuti sekolah yang umum. Umum ya. Jadi ada tahap 1 jalur yang prestasi, lomba-lomba sama orang tua yang nggak mampu afirmasi. Nah, mutasi orang tua itu di jalur 1 atau tahap 1. Iya. Di tahap 2 kita juga ikut zonasi, sama-sama zonasi. Di tahap 3 kita ikut juga jalur prestasi, nilai rapor. Artinya apa? Kita masih mengikuti tata cara, prosedur seleksi siswa itu berdasarkan aturan PPDB pada sekolah umumnya. Nah, nanti kalau kita sudah berasrama, di situ ada aturannya, di dalam PPDB. Sekolah yang berasrama atau sekolah SPK, sekolah perjanjian kerjasama, itu dibolehkan PPDB-nya itu berbeda atau mendahului dari sekolah pada umumnya. Oh iya. Makanya tantangan buat kita adalah bagaimana mengelola input yang heterogen seperti ini. Mohon maaf saja, ada yang gendut kemarin. Ada yang motornya bagus. Nah, ada yang cilik kayak aku. Ya itu makanya. Gak apa-apa, masih boleh. Boleh, nggak apa-apa karena ini PPDB-nya masih sama dengan yang lain. Oke, but next time kita bisa jadi nanti kalau kita sudah ada izin dan ada asramanya, kita akan melaksanakan PPDB mendahului. Oke, bisa dan jadi. ada syarat tertentu yang harus, contohnya kesehatan kejiwaan, kesehatan jasmaninya, semuanya itu, dan bisa jadi mungkin tinggi badan ya. Nah, jadi proporsional. Nah, selama ini yang saya tahu dari teman-teman taruna yang lain, mereka mendahului karena memang mereka berasrama. Nah, nanti kalau aturannya SMA Giri sudah berasrama, pasti kita akan seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Inputnya sesuai dengan spek yang kita inginkan. Betul. Kira-kira kayak begitu. Oke. Nah, ceritanya udah panjang, Pak Mujib udah mengulas-ngulas, walaupun nanti mau kita kulik-kulik lagi. Nah, kita bergeser nih ke si Amel. Emang seneng gitu Mel kalau sekolahnya sekarang jadi ada bau-bau militernya gitu? Sebenarnya kami dari kakak kelas juga seneng sih, soalnya kan ada perubahan yang lebih baik dari sekolah. Contohnya aja kedisiplinan yang sebelumnya mungkin udah disiplin, tapi ini lebih disiplinkan lagi. Untuk karakter juga lebih diperbaiki lagi. Oke. Yang kamu rasakan gimana Mel? Maksudnya gini, yang diterapkan oleh sekolah itu gimana dari awal masuk sampai kemudian pulang sekolah, apa saja yang dilakukan oleh Amel? Kalau saya dulu awal masuk sekolah di gerbang belakang itu, kalau yang naik sepeda itu harus turun dulu. Kita bersalaman sama guru sebelum COVID. Di jarak beberapa meter baru boleh dinaikin. Terus ada jam 6:30 sampai jam 7 itu ada program dari Indonesia Raya, mengaji, terus literasi. Setelah itu kita Indonesia Raya 3 stansa juga. Setelah itu kita pelajaran. Mel, pernah nggak sih ditanyain gitu sama teman-teman di luar sekolah begitu ya, dan mereka kepo-kepo gitu. Sekolah kamu tuh kayak apa sih? Sekarang kayak gitu kan gitu. Kamu diajarin apa aja gitu. Sejauh ini belum ada penambahan karena kita masih dalam sistem daring ya. Jadi belum merasakan gimana sih sekolah dalam ya sudah berubah taruna ini ya gitu. Oke, tapi secara atmosfernya kan udah terasa gitu kan. Kamu udah ngerasain belum? Udah terasa ada apa istilahnya, mungkin secara aturan lebih ketat barangkali. Ini kemarin dirijennya Indonesia Raya waktu MPLS. Udah punya melihat anak adik kelas adik kelasnya itu tertentu udah tahu dia. Jadi anak-anak itu kalau sekarang itu dengan sistem daring itu mereka di rumah ya. Di rumah tapi mereka seakan-akan berada di sekolah gitu ya. Iya. Gitu ya. Agak-agak gimana sih maksudnya, nggak jadi upacara dan sebagainya, tapi merekanya ada di rumah masing-masing gitu. Nah gitu. Iya kan begitu kan? Kalau daringnya upacaranya enggak. Gimana? Cuman dari materi ya. Dari sistem enggak semua. Oh gitu. Karena ada beberapa yang cerita itu upacara tapi dari masing-masing di rumah. Oke. Tapi kalau menurut Amel dengan apa yang dirasakan ini gitu ya, memberikan perubahan apa dalam kehidupan secara pribadi ya? Apakah itu
sampai berimbas ke rumah atau dalam perilaku begitu yang Amel rasakan setelah mendapatkan ulasan-ulasan dari sekolah gitu loh. Yang pasti di rumah kami jadi lebih misalnya dari tugas itu lebih disiplin mengumpulkan karena takut akan aturan yang lebih disiplin itu. Ya, mungkin pertama takut ya Pak ya, tapi lama-lama dia menjadi kebiasaan. Dan nanti bapak ibunya menjadi pengasuh. Jadi selama di rumah pengasuhnya adalah bapak ibunya. Nanti kalau berasrama baru para pengasuh dari Bintara, dari Perwira, dari guru. Ini kan ketika ada asrama benar-benar ada apa ya, konektivitas dengan orang tua. Jangan-jangan di sekolah modelnya kayak gini, tapi di rumah ada lagi. Nggak nyambung nanti. Nggak usah berlebihan lah. Dan nanti ada buku namanya Peri Kehidupan Taruna. Nah, itulah yang nanti akan kita bedah, kita jelasin ke orang tua. Bila-bila akan menjadi para pengasuh putranya masing-masing. Oke, ada bukunya ada panduan. Peri Kehidupan Taruna. Peri Kehidupan Penyiar gimana? Ya, penyiar artinya yang bertanggung. habis bangun tidur jangan dibiarin namanya selimut, bantal, acak-acakan. Orang tua harus mau itu negor. dalam keseharian kecil yang ada di rumah. Oke. Nah, ketika nanti bakal ada asrama gitu Pak ya. Nah, ini siapa yang nanti bisa masuk asrama? Apakah kalau yang hanya dari luar kota, wilayah kecamatan terdekat, atau siapapun boleh? Untuk kapasitas asrama yang awal nanti adalah kelas 10 wajib diasramakan dulu. Oh, jadi wajib ini wajib semua wajib diasramakan, baik rumahnya dekat, rumah jauh wajib masuk asrama. Karena apa? Karena itu merupakan ukuran yang bisa dilihat oleh teman-teman pengasuh sejauh mana mereka aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua akan termonitor, terkontrol oleh para pengasuh. Nah, dengan demikian bisa ada alat ukurnya. Oh ya, ini sudah bisa menjadikan anak untuk mendarah daging. Contoh saja yang kecil, mereka naruh sandal, rapi enggak? Dimulai dari yang kecil-kecil. Mereka ketika sholat di masjid jamaah, sandalnya ditata rapi apa tidak? Nah, itu udah mulai. Kadang bayangan orang tua itu terlalu besar ketika kita bilang militer, itu yang kita bayangkan apalagi di asrama. Kita harus berbaris. Nanti ada hukuman-hukuman apa-apa gitu ketika melakukan hal-hal yang mungkin dianggap salah gitu ya. Mbak Mami, contoh lagi, ketika makan, nanti kan di asrama kan ada makannya juga. Gimana cara ngambil piringnya, duduknya sama mana, minumannya taruh mana. Nah, gimana sikapnya? Table manner-nya ada juga ya. Itu ketika nanti di asrama. Ketika mereka masih di rumah ya bapak ibunya lah yang nanti mereka para orang tua menjadi pengasuh dan wajib untuk mengingatkan ketika itu tidak sesuai dengan protapnya di sini. Makanya orang tua juga diberi pemahaman. Nah, nanti kita undang dalam waktu dekat kita undang. Bersinergi, betul. Mau ngasih tahu tapi orang tuanya juga nggak tahu tata caranya gimana. Contoh yang kecil, rambut tidak boleh disemir. Oke. Berarti orang tua jangan sampai nyemir rambut. Nah, yang ngasih orang tuanya. Apalagi masalah orang tua milenial sekarang gitu. Banyak disemir. Iya. Anaknya nggak disemir tapi orang tua yang disemir. Jadi ketika ini taruna bangsa kita buka besar ini, bukan hanya siswanya, edukasinya juga pada orang tua. Iya. Contoh yang muslim ketika subuh nggak bangun, nah orang tuanya kan harus bangun duluan membangunkan. Karena dia sebagai pengasuh. Jangan anaknya jadi taruna, anaknya yang bangun emaknya. Anaknya bangunin. Nah, Pak Mujib, untuk bisa menjadi sekolah seperti yang sekarang ini dalam apa istilahnya yang digagas oleh teman-teman dari SMA Giri itu sebenarnya syaratnya itu kayak apa gitu, sekolah yang bisa jadi kayak gini? Kesiapan warga sekolah. Kesiapan warga sekolah tentunya dibangun tidak pendek waktunya, lama. Karena kita sudah memulai dari awal ada SKS. Nah, SKS ini kan bagi anak-anak yang rajin, gurunya juga harus sergap, anak yang pinter, cepat bisa 2 tahun selesai. Itu. Kita sudah punya itu sejak tahun 2013 SKS. Sistem kredit semester di mana anak-anak yang cepat bisa 2 tahun, anak yang normal bisa 3 tahun, dan ada 1 atau 2 orang yang mungkin agak terganggu kemungkinan saat dia menerima tidak begitu bagus bisa 4 tahun, tapi jarang, hampir sedikit sekali 1 atau 2 orang tiap tahun yang 4 tahun. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan ini. Jadi saya kepingin punya profil anak pinter, berkuasai teknologi, tapi dia karakternya
Luar biasa. Itu yang diharapkan dari lulusannya nantinya gitu ya. Jadi pinter Mbak Mami, tapi nggak disiplin, Nah, minggir sekarang. Minggir. Iya, karena kedisiplinan itu nomor satu loh. Jadi sekarang. ada kekhawatiran berarti nanti menghilangkan semaginya gitu dong, dan kemudian Insya Allah SMA Girinya sebelum nanti ada perubahan tetap SMA Negeri 1 Giri nggak akan berganti. Jadi semaginya tidak akan berganti. Jadi ini namanya program inovasi yang kita namakan Taruna Bangsa. Taruna itu kan pemuda. Nah, ini berarti ini sekolahnya pemuda yang nanti wawasan kebangsaannya bagus. Nah, supaya dia tidak terpancing ikut-ikut radikalisme, terorisme, intoleransi. Nah, itu kita membentengi dari sini generasi muda. Kita khawatir nanti di 2045 yang kita namakan Golden Generation Indonesia akan ada namanya kelebihan penduduk namanya demografi ya. 70% itu usia-usia produktif. Ketika usia produktif itu nanti di tangan dengan pendidikan seperti ini, insya Allah menjadi modal pembangunan yang cukup besar. Tapi kalau sebaliknya karakternya nggak bagus, ini menjadi beban negara, beban pemerintah. Nah, sebab mereka yang akan memimpin kita di 2045, di 2035. Di 2045 kamu udah kakek, Kita udah kakek ya. Nah, ini Mbak Amel nggak jadi pemimpin nanti. Nah, 2025. Makanya dari sekarang Mbak Amel juga harus disiapkan begitu ya. Disiapkan apa istilahnya karakternya gitu. Mungkin memang tidak akan dirasakan oleh Amel hari ini, tapi suatu hari nanti Amel akan merasa berterima kasih sekali kepada sekolah-sekolah yang betul-betul mau memiliki orientasi untuk membentuk karakter. Kadang-kadang banyak juga sih sekolah yang mungkin oke lah pengajaran, tapi memiliki visi yang sampai seperti itu mungkin nggak banyak. Dan dibutuhkan juga ketekunan dan istilahnya kesungguhan ya Pak ya. Kesungguhan. Benar-benar. Karena pasti di awal muncul itu nggak semua setuju juga pasti. Iya. Kita menyatukan persepsi masyarakatnya butuh waktu juga kemarin. Saya mengedukasi lewat media cetak, media elektronik. Terus termasuk alhamdulillah hari ini diberi kesempatan di Belambangan FM ini. Mudah-mudahan para pendengar yang setia ini termasuk para orang tua hari ini mendengarkan dari acara kita siang hari ini. Saya sangat terima kasih dan semakin mantap menjadi pengasuh taruna masing-masing di rumah. Nah ini selama nanti menjalankan beberapa pelajaran dari para tarunanya ini, kalau untuk pelajaran umumnya biasanya gimana ini? Kalau pelajaran umumnya itu ketika materinya yang tadi itu dia hari Senin itu setelah upacara disambung sampai jam 9:15 kurang lebih 90 menit, mereka menuju ke kelompoknya masing-masing. Oh gitu. Setelah itu mereka kembali ke kelas asal pelajaran biasa. Kemudian Selasa, Rebu itu kegiatan kita di Taruna ini setelah pulang sekolah. Nah, disambung hari Sabtu karena kita 5 hari kerja, Sabtu juga free kan? Nah, Sabtu sehingga pelajaran beban SKS-nya biasa berjalan. Bagi yang memang mampu tetap bisa 2 tahun. Nah, sambil 2 tahun karakternya kita bentuk, di tahun kedua tahun terakhir dia mau kemana? Ketika dia mau ke Akpol, kita fokuskan, kita fokus di situ di tahun kedua. Jadi sudah terbentuk kepribadiannya. Apakah itu sampai pada profesi-profesi yang anti mainstream? Karena sekarang tuh, hello anak muda sekarang cita-cita mau jadi apa? YouTuber. Misalnya. Apakah sampai pada tahapan yang sedemikian ya Pak? Mungkin ini seniman, mungkin ini udah kita bagi-bagi. Jadi mereka yang selama ini sudah membawa prestasi di bidang seni. Kotak mimpinya boleh berisi apa saja. Itu. Jadi konsep Merdeka Belajar yang dibangun oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim ini sudah kita adaptasi ke SMA. Silakan mereka bermimpi apa saja. Jadi anak boleh menuliskan apa saja yang dia lihat dan dia impikan. Karena sekarang di era milenial ini yang dia lihat kan beragam begitu. Zaman kita dulu waktu ditanya apa, paling dokter, guru, polisi, yang umum lah ya. Tapi kalau sekarang anak milenial tuh punya banyak sekali gitu cita-cita. Nah, itulah yang kemudian kita tampung. Jadi artinya apa? Kita memberi apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi konsep di sini ke depan kita tidak akan memaksa anak yang sebetulnya tidak punya kemampuan di akademik, kita paksa enggak. Kalau mereka seperti Mbak Amel, ini potensinya di bidang seni, dia bagus di bidang seninya, kita
kasih ruang, kita kasih panggung mereka. Itu bagian dari ekstrakurikuler atau memang sekarang Ada ekstrakurikulernya, tetap ada ekstrakurikuler? juga ada intensitas dari guru seni. Nanti di kelasnya Amel ngajar seninya harus dipolkan. Nah, jadi jangan datar-datar saja. Tapi kalau di kelas lain boleh datar. Nah, boleh. Jadi kalau begitu dia guru seni ngajar di ruang seni, dia harus dimaksimalkan. Karena apa? Ini anak-anak ada yang mimpi mau masuk ke ISI. Nah, ISI Jogja. Oh, ini mau masuk ke mana lagi? Nah, sehingga harus bekalnya harus lebih. Nah, kalau yang pelajaran yang lain silakan pas padat, minimalnya nggak apa-apa. Artinya para orang tua juga tidak usah merasa khawatir, pelajaran umum tetap terakomodir, tidaklah terganggu dengan penambahan dalam tanda kutip militerisme ya, dalam tanda kutip ya, militerisme tipis-tipis yang ini juga tujuannya untuk membangun karakter tadi. Tapi memang jamnya apakah menjadi tambah begitu durasi waktu anak belajar dengan penambahan selama di sekolah ini? Hanya ketambahan 2 jam saja selama 1 minggu tadi yang hari Senin. Hari Senin tadi. Kan dia ambil 2 jam tadi setelah upacara, lalu 2 jam. Setelah 2 jam mereka kembali kelas masing-masing. Oke, dan itu berlaku sampai 1 minggu baru ketemu Senin lagi. Gitu. Sehingga kalau cirinya kepolisian nanti ada dia menyampaikan materi tentang tertib lalu lintas. Nah, undang-undang ITE. Anti narkoba dan macam-macam di situ kan mereka dapatkan ilmunya. Nanti dari Angkatan Darat tentang bela negara. Nah, wawasan kebangsaan. Itu mereka kan jagonya di situ. Nah, kemudian dari Angkatan Laut kemaritiman. Nah, bahwa potensi Indonesia itu 70% itu wilayah. Nah, kan berarti anak akan punya ilmunya, wawasannya lengkap. Nah, seperti itu. Itu yang tidak mungkin bisa disampaikan oleh guru pelajaran. Nah, sesuai bidangnya masing-masing. Jadi menurut saya malah menjadi lebih kaya begitu ya. Untuk istilahnya wawasan yang bakal mereka dapatkan karena mereka akan bertemu dengan praktisi-praktisi, termasuk dengan kotak box yang mungkin mereka harus tulis tadi ya. Mereka akan bertemu dengan para praktisi-praktisi yang akan sharing bagaimana pengalaman mereka untuk meyakinkan bahwa pilihan cita-cita itu tetap akan menjadi sebuah profesi di kemudian hari. Nah, ini kelebihan lagi dari program BTW kita. ada nggak yang kotak boxnya tapi belum kebuka ya? Belum. Maksudnya semoga suatu hari ada yang bercita-cita jadi penyiar. Gitu ya. Iya betul ya. Penyiar dan MC gitu ya. Saya kepingin nanti salah satu di antara ada namanya extra public speaking. Nah, tuh ya pinter ngomong itu penting banget sekarang. Sekarang 4C itu ada namanya critical thinking, creativity, collaboration, communication. Jadi K13 itu tuntutannya 4C ini. Jadi anak harus bisa mengutarakan ide, pendapatnya, harus menyampaikan gagasannya. Cara ngomongnya biar jelas gitu ya. Pak Mujib ya, itu harus di underline dan di bold loh. Kan kita tetangga gitu. Atau bagian dari ekstrakurikulernya mungkin nanti ya. Kita seperti itu. Gimana gitu. Mel? Amel masih senyum-senyum aja ya. Tapi Amel kan Amel ada tinggal berapa tahun berarti? 2 tahun. Masih 2 tahun ini dan untuk yang 2 tahun ini sudah nantinya juga akan mengikuti ritme yang dari adik kelasnya ini Pak ya. Baru aja nanti anak yang kelas 11, 12 ini 12. nanti kalau mereka mau ke TNI Polri, kita gabungkan kegiatannya yang hari Sabtu. Bareng ya. Bareng. Nah, nanti akan kita angkat dulu seberapa banyak jumlahnya dan orang tua akan kita hadirkan dengan para pengasuh bahwa mereka nanti walaupun bukan angkatan Taruna Bangsa yang kelas 10, tapi kita tetap layani. Contoh lagi, layanan dokter, layanan psikiater, psikolog, dan juga itu untuk mereka semua juga. Jadi semua fasilitas itu bukan hanya untuk kelas 10 juga, tapi hanya semuanya. Nah, itu contoh bahwa mereka boleh memanfaatkan layanan ini. Jadi angkatan tarunanya ini yang kelas 10 ini kelas 10 ya. Cuman yang 11-12-nya nanti akan bisa ngikutin. Kalau adik kelasnya di sini kayak gitu, masuk kakak kelasnya. Malah DCC loh. Nah, untuk seragamnya sendiri dari kakak kelasnya gimana? Akan mengikuti enggak? Kalau gini sama, yang ini sama dipakai hari Rabu Kamis.
yang beda itu saat hari Senin. Yang Taruna Bangsa itu pakai PDH, agak warna mendekati coklat lah. Ada patch-nya, ada label pangkat di sini. Nah, sepatunya sepatu peda yang bagus, yang gilap itu kan. Keren lo sekarang ya. Kalau udah jalan prok. Tuh, yang kedua. Suaranya ya. Yang kedua itu seragam yang hari Jumat. Mereka sama-sama pramuka dengan punya Mbak Amel gini, tapi mereka pramukanya pakai lengan panjang. Kemudian celana panjang pakai laki perempuan. Di sini ada kempul, ada saku di bawah itu ya. Nah, sepatunya harus PDL. Nah, sepatu dinas lapangan PDL yang itu yang. Nah, keren kan? Waduh. Lalu ini pecinya miliknya Baret, Baret Pramuka, Baret Pramukanya itu. Nah, Keren banget. Kan kostumnya ya. Oke. Bakal iri tuh kayak kelas ya menurut. Kelasnya nih nggak apa-apa, tapi kedisiplinan tetap bisa diikuti. Bisa diikuti disiplinnya harus. Oke. Namanya soft skill-nya harus bisa diikuti. Nah, itu. Betul. Gimana Mel? Siap dengan perubahan nantinya ini Amel selaku kakak kelasnya ini ya gimana? Tapi kamu bangga kan dengan apa yang istilahnya itu? Ini pertanyaannya menggiring. Kamu kalau nggak ngomong iya. Di sini ada nggak usah takut, nggak takut ya sama saya, nggak takut. Tapi kamu bangga kan dengan pertanyaannya. Tapi kamu bangga kan Mel? Iya kamu yang bilang. Ya, tentu banget sangat bangga dengan program baru ini yang menggiring siswa lebih baik. Meskipun bukan angkatannya tarunanya ya, tapi berasa kepengen turun kelas nggak ada? Nah, pengen nggak? Tuh, itu setengah pengen sih. Pengen ya, mengikuti kayak ada di kelasnya itu pengen ya, gitu ya. Gitu. Oke. Tapi kalau secara umum dari siswa yang angkatan sebelumnya nih, gimana ketika sekolahnya sudah mau dibikin seperti ini? Gimana tanggapan dari siswa-siswa? Saya rasa mayoritas ini udah semuanya bisa dipastikan 100% mereka support semua. Karena mereka tentu dapat imbas yang positif. Nah, imbas yang positif tentu diantaranya adalah layanan tadi. Kalau dulu UKS-nya sempit, nanti menjadi mini hospital lebih luas. Lalu ada dokter jaganya. Nah, kemudian psikolog. Nah, psikolog ini mereka bukan hanya untuk yang kelasnya 10, juga kelas 11, 12. Mereka mendampingi, menemukan jati dirinya, membantu mengeksplor semua potensi yang mereka miliki. Termasuk orang tuanya nanti ada namanya parenting. Nanti kegiatan parenting orang tua ini kami minta tolong pada Bu Betty selaku psikolog yang ada di SMA Anggir nanti juga mengedukasi orang tuanya. Jangan pernah ada orang tua memaksa anaknya bila mana potensinya tidak sesuai. Nah, itu ya. Ini kan penting orang tua yang maksa ini susah banget loh ya. Anaknya nggak suka. Di kotak boxnya ditulis si anak pengen jadi aktor. Lalu orang tuanya maksa tetap pengen jadi dokter. Nah, itu gimana? Ini yang perlu diedukasi orang tua ya. Tapi kan udah ada pendampingan psikolog. Jadi kalau misalnya psikolog yang ngomong, ini kan berarti sudah dengan keilmuan tertentu yang memahami betul bahwa anak ini bakat minatnya ini juga memang ada di situ gitu ya. Segala profesi kalau di zaman sekarang itu segala bidang di zaman sekarang itu bisa menjadi profesi dan tetap bisa menghasilkan uang asal anaknya memang sungguh-sungguh menekuni gitu ya Pak Mujib ya. Gitu. Oke, baik ya. Pak Mujib sayang banget kita memang hanya bisa ngobrol-ngobrol 1 jam saja. Nah sebelum kita mengakhiri obrolan pada hari ini, nah kita pengen sekali lagi gitu, Mel, kamu bisa ngasih tahu dong sama teman-teman kamu, teman-teman milenial kamu, teman-teman di Instagram kamu atau dimanapun begitu ya, tentang apa yang benar-benar kamu rasakan begitu ya dengan perubahan yang ada di sekolah kamu saat ini begitu. Baik. Perubahan yang ada di sekolah kami sekarang ini jadi lebih disiplin. Lalu untuk keseharian juga lebih diatur. Dan itu menjadikan kebanggaan sendiri ya bagi kamu ya. Dan mungkin juga ini akan menjadi warna baru bagi pendidikan yang ada di Banyuwangi. Kenapa kamu terpaku ya dengan saya? Kamu benar-benar ini ya terhipnotis sama penyiarnya ya, atau pengen jadi penyiar gitu Mel? Mungkin Pak Mujib terakhir Pak Mujib.
Baik, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Iswandono MPD, yang telah support total terhadap program ini. Juga Kepala Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang juga sangat respon dengan mendukung kegiatan ini. Apalagi ini adalah kegiatan yang inovasi sekolah yang tidak memberatkan dan tidak membebani APBD. Ini semata-mata adalah support dari masyarakat Banyuwangi. Terima kasih yang telah memberikan amanah putra-putrinya ke SMA 1 Giri. Mudah-mudahan mayoritas orang tua ingin anaknya menjadi anak yang disiplin, anak yang berkarakter, dan tentu adalah menjadi kebanggaan keluarga. Untuk itu kami minta tolong kerjasamanya, yang insya Allah barangkali saat ini mendengar suara kami dari Belambangan FM ini, untuk senantiasa bisa senantiasa terus menjadi partner untuk diskusi putra-putrinya. Dibangun komunikasi yang bagus, sehingga segala sesuatunya jika ada permasalahan ada jalan keluarnya. Saya yakin keberhasilan pendidikan ini bukan hanya sekolah, tapi pusat pendidikan. Kami yang ada di sekolah, kemudian orang tua yang ada di rumah, dan masyarakat. Nah, tentu ini semuanya punya tugas mengawal cita-cita mereka yang sudah mereka tulis di dalam Dreams Box ini, kotak impian ini. Nah, ini terima kasih sekali lagi saya sampaikan juga kepada kru Belambangan FM yang sudah memberi kesempatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas kita menunggu untuk kita kerjasama di belakang Radio Belambangan ini. Ada satu panggung juga ini ya, buat yang mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman dari Smagi Taruna Bangsa untuk bisa berkreasi, untuk bisa menampilkan ya kemampuan-kemampuan di bidang luar akademik begitu. Dan Pak Mujib terima kasih loh, Amel juga terima kasih. Semoga segala cita-cita dan keinginan gitu, karena semuanya pasti untuk kebaikan. Ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, dan support dari keseluruhannya juga jangan berhenti agar semua cita-cita ini bisa terwujud. Itulah obrolan kita ya, Ranu ya. Siang hari sangat bermanfaat dan menjadi pengetahuan buat kita semuanya dengan adanya inovasi ya. Kita tiba-tiba muncul karena sebenarnya ini memang spesial untuk menyambut Pak Mujib ya. Terima kasih. Bukan jamnya kita ya. Karena jamnya biasanya siarannya jam 6 sampai jam 9. Kita datang hanya untuk Pak Mujib aja. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Mujib. Sama-sama Mas Amel ya, sukses untuk SMA 1 Giri Taruna Bangsa. Semoga benar-benar bisa menjadi sebuah sekolah teladan bagi generasi muda di Banyuwangi begitu ya. Ya, kita lanjut di yang enjoy-nya ya. 88.1 FM Belambangan Radio, Banyuwangi #1 hits music station. Hai kau yang bisa selalu buatku jatuh cinta,